Ya, kali ini saya akan cerita tentang seorang konglomerat luar biasa, Li Ka-shing. Jadi ini orang yang paling kaya, ya salah satu orang paling kaya di China daratan, walaupun dia sekarang bermukim dan menjadi warga negara Hong Kong. Ya, Li Ka-shing. Ceritanya menarik. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkatnya. Saya akan mengangkat cerita tentang uang investasi yang kalaupun dikeluarkan itu akan selalu mendapatkan reward atau kembalian yang sangat luar biasa. Kata Li Ka-shing. Jadi sebelum Li Ka-shing saya ungkapkan 3 investasi yang kalau dilakukan akan menghasilkan reward yang tidak habis-habisnya, saya akan cerita tentang Li Ka-shing. Li Ka-shing adalah seseorang konglomerat yang berasal dari keluarga yang sangat miskin, lahir pada tahun 1928 di salah satu kota di Guangdong ya di China. Umur 16 tahun dia sudah tidak menamatkan sekolahnya. Jadi dia SMA drop out, ayahnya sudah tidak ada dan kemudian dia bekerja umur 18 tahun bekerja di sebuah perusahaan perdagangan plastik dan kemudian dia keluar dia menggunakan tabungannya untuk membuat usaha plastik dan kemudian dia menjadi seorang konglomerat. Dan hebatnya Li Ka-shing itu ya di luar Melinda Foundation, milik istri dari Bill Gates, konglomerat juga, itu dia adalah pemilik yayasan amal yang terbesar di dunia. Kedua setelah Melinda Foundation. Dan ini orang luar biasa. Dia sekarang ada di top 30 orang terkaya di dunia. Kekayaannya ditaksir sekitar 29 billion pound sterling atau mungkin sekitar berapa itu? 600 triliun ya. Beramal, hidupnya bahagia. Sekarang usianya kalau kita hitung-hitung dia lahir tahun 28, Anda hitung sendiri tuh. Hampir 100 tahun, mungkin sekitar 91 tahun. Dia hidup sangat luar biasa ya dan dia amalnya luar biasa. Dan ini kata Li Ka-shing. Li Ka-shing mengatakan begini, ada 3 investasi yang kalau dilakukan akan menghasilkan penghasilan yang terus-menerus ya. Nomor 1 ya investasi dalam beramal. Ya. Jadi investasi dalam beramal. Jadi, kalau kita melakukan investasi dalam beramal, kita membantu orang lain, apapun bentuknya, kita bantu orang di sekitar kita, kita membantu siapapun yang membutuhkan, itu insya Allah ya uangnya akan kembali berlipat-lipat. Bukankah di seluruh agama ya diajarkan seperti itu ya, to give and to receive. Kalau kita memberi, itu pasti kita akan menerima kembali. Makin banyak yang kita berikan, makin banyak juga yang kita akan terima. Itu kata Li Ka-shing dan dia menerapkan itu. Ya, sehingga yang saya katakan dia punya foundation terbesar kedua setelah Melinda Gates milik istrinya Bill Gates itu. Li Ka-shing ini orangnya beramalnya luar biasa. Dia melakukan donasi kemana-mana, ke berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Dia memberikan bantuan-bantuan kalau ada bencana alam di seluruh dunia. Dan itulah yang sebabnya kenapa kekayaan Li Ka-shing itu seperti tidak habis-habisnya dan terus bertambah. Usahanya luar biasa. Usahanya Li Ka-shing itu macam-macam. Mulai dari properti, pelabuhan, dia memiliki operator airport, dia memiliki jaringan retail, terutama alat-alat kecantikan. Kalau Anda tahu Watson itu adalah milik Li Ka-shing. Kalau Anda ke Hong Kong, Anda lihat namanya Hutchinson dan CK Holding itu adalah semuanya punya Li Ka-shing. Beberapa properti hebat-hebat di Hong Kong itu adalah milik Li Ka-shing. Nah, itu investasi pertama. Jadi investasi pertama tadi adalah investasi dalam bentuk amal. Investasi kedua, investasi dalam bentuk belajar. Jadi Li Ka-shing menggunakan waktunya banyak sekali untuk belajar, terus belajar. Dia kan tidak tamat SMA. Ya, tetapi kecerdasan finansialnya luar biasa karena dia terus belajar. Makanya pesan Li Ka-shing, jangan pernah merasa terhambat atau terhalang, merasa terlalu pelit untuk belajar ya. Jadi untuk Anda juga ya belajar dari Li Ka-shing dan belajar dari berbagai orang sukses, orang kaya di dunia, teruslah belajar. Ikut seminar, undang pakar, diskusi, baca buku, ikut webinar atau apapun Anda bisa belajar dari berbagai sumber. Jadi sekali lagi yang kedua, investasi yang selalu menghasilkan uang, walaupun kita mengeluarkan uang adalah investasi ya yang dipergunakan untuk belajar atau menambah ilmu pengetahuan. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Ya, dalam Islam dikatakan belajar itu mulai dari lahir sampai ke liang lahat.
Jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning. Saya pun begitu, ya. Saya masih dianggap sebagai raja kuis karena saya terus belajar. Saya baca buku, saya ngikutin di internet, saya bertanya kepada banyak orang, saya banyak menonton, saya banyak keliling ya dari tempat ke tempat, terus belajar mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, sehingga saya banyak mengetahui berbagai hal ya. Dan yang ketiga, ini juga penting. Jadi investasi pertama itu adalah investasi dengan beramal. Nomor 2 adalah investasi dengan belajar. Nomor 3 ini juga tidak kalah pentingnya, investasi berbakti. Ya, jangan lupa untuk mengingat jasa kedua orang tua, terutama ibu, supaya kita dapat berkah. Keikhlasan dari orang tua yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang menyambung nyawa untuk kita lahir dan menjadi sukses itu adalah ada faktor dari orang tua. Ada doa orang tua, ada bimbingan dari orang tua. Ya, jadi jangan lupa, ya, orang sukses itu rata-rata mempunyai hubungan yang sangat baik dengan orang tua, termasuk apalagi kepada ibunya. Ya, sekali lagi, kita tidak akan sukses kalau tidak akan mendapatkan berkah dari orang tua, terutama ibu. Ya, jangan lagi terjadi cerita malin kundang seperti zaman dulu gitu. Seorang anak pemuda miskin, kemudian dia menjadi saudagar dan dia melupakan jasa ibunya dan ibunya marah betul, dikutuk menjadi batu. Itu legenda dari Sumatera Barat. Jadi carilah berkah pada orang tua. Li Ka-shing pada saat usia 16-17 tahunan itu, dia ya menjadi pegawai pabrik atau pegawai pedagang plastik. Gajinya pertama itu 90% diserahkan kepada ibunya. Ya, itu penting. Saya pun pada saat tampil di acara Kick Andy bersama kakak saya yang dalam episode My Dad is My Hero, ya, saya juga mengatakan demikian. Ya, dalam beberapa seminar saya katakan, saya ditanya, Pak Helmi, apa yang saya harus lakukan kalau saya mendapatkan gaji pertama? Saya katakan, berikanlah kepada ibumu. Ya, selagi sempat. Karena saya dan kakak saya Tantowi Yahya, kami dibesarkan dari keluarga yang sangat bersahaja, ya. Tapi ayah, ibu kami berdoa, berjuang supaya kami sukses. Ya, dan saya melakukan itu. Ya, saya dan sayang sekali ya, pada saat saya mendapatkan gaji pertama, ayah saya tidak ada, tetapi saya memberikan kepada ibumu. Dan ketika kami sukses, saya dan Tantowi sukses, sayang sekali bapak dan ibu saya tidak pernah bisa menikmati kesuksesan dari saya dan anaknya yang satu lagi adalah Tantowi. Jadi sekali lagi, selagi Anda sempat, ya, bahagiakanlah ibumu. Itu penting. Itu investasi yang tidak pernah bisa kita nilai. Ya, jadi lakukanlah itu. Insya Allah doa orang tua akan menjadi keberkahan dan akan selalu menambah rezeki bagi kita. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Li Ka-shing ya memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Yang memberikan nasihat ini adalah seorang konglomerat top 30 orang terkaya di dunia. Ya, dia mengatakan sekali lagi, kalau Anda mau melakukan investasi, lakukanlah 3 investasi ini agar kekayaan Anda terus bertambah. 1, ya, dengan beramal. Ya, perbanyaklah amal, perbanyaklah charity, perbanyaklah donasi kepada orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang kita terlanda musibah yang sangat luar biasa, corona, banyak orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Nomor 2, investasi untuk belajar, supaya kita terus update, apalagi negara terus dunia terus berubah. Sekarang udah muncul 4.0, mungkin sebentar lagi 5.0. Jangan sampai ketinggalan. Ya, nomor 3 adalah lakukanlah investasi untuk berbakti, terutama kepada orang tua dan teristimewa kepada ibunda tercinta.